Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sesuai janji gua kemarin. Gue janji buat bakal live sekitar jam 19.30 bercerita tentang topik terkait dengan dunia digital. Dan satu topiknya adalah yang memang sedang gua geluti ya saat ini, ya tentang dunia blogging. Oke, mungkin ada beberapa di antara kalian yang memang saat ini sudah memiliki blog, cuman belum teroptimasi dengan baik, atau mungkin sudah punya keinginan ya untuk memulai blog tapi bingung mau dari mana. Tuh. Nah, gua akan membahas konteks yang kedua ini ya. Sudah punya keinginan ya untuk membuat blog tapi bingung tuh, mulai dari mana ya. Padahal gua terbiasa hobi menulis, gua terbiasa merangkai kata gitu ya. Cuman sejauh ini merangkai kata hanya tertuang dalam sebuah laptop, mungkinnya di Word atau mungkin juga di tulisan itu, di kata-kata gitu. Nah, buat kalian teman-teman yang pengen ngebuat blog, gua punya 3 tahap ya. Ini versi gua ya, 3 tahap dalam bangun blog. Yang pertama itu adalah menentukan niche ya. Menentukan niche blognya itu mau apa gitu. Jadi ketika teman-teman membuat blog, tentukan dulu, ini gue pengen buat blog, niche-nya apa gitu. Dan gue pengen buat blog tapi tulisannya terserah gue, jadi bebas, aktivitas gue tulis itu semua curhatan gue, diary dan sebagainya, gue pengen di situ semua, gue pengen dituangkan itu semua ya. Gue sebenarnya nggak melarang ya, silakan saja. Cuman sayang aja ketika teman-teman pengen meniatkan nantinya blog sebagai sebuah investasi jangka panjang. Sayang, karena kalau teman-teman buat seperti itu, ya itu akan menjadi blog gado-gado yang akhirnya hanya sebagai portofolio tulisan teman-teman saja, hanya sebagai memorizing saja untuk tulisan teman-teman, tidak untuk dioptimasi sebagai sebuah investasi jangka panjang. Nanti mau nge-ads juga bakal susah, karena satu syarat untuk Google AdSense adalah konten blog harus memiliki konten yang unik gitu. Jadi akan sayang kalau memang blognya nanti gado-gado. Beda cerita kalau teman-teman sudah memiliki branding sendiri. Contoh, Dahlan Iskan itu punya blog juga gitu. Blog kan adalah aktivitas beliau, cuman beliau sudah punya branding, jadi orang iklan tuh ya enak gitu, karena dia melihat dia sudah punya branding dan yang mengunjungi juga udah banyak gitu. Jadi kalau yang sudah punya branding ya nggak masalah untuk buat blog gado-gado, tapi kalau belum ya usahakan teman-teman buat blog yang emang sesuai dengan niche-nya. Kita tentukan dulu niche-nya apa. Niche-nya bisa apa aja ya, bisa tentang bisnis, teknologi, niche tentang beauty, traveling, apalagi lifestyle dan sebagainya. Jadi tentukan dulu niche-nya biar teman-teman bisa dapat AdSense ya. Lagi-lagi salah satu dapat AdSense dari Google itu adalah ada keunikan dari konten blognya gitu. Nah, udah tentukan niche blog, yang kedua adalah mulai pilih platform blognya. Tuh. Yang umum sebenarnya 2, Blogspot sama WordPress. Ya teman-teman juga bisa sih menggunakan kayak Medium gitu ya, ada Tumblr dan sebagainya. Silakan nggak masalah. Cuman untuk bisa dioptimasi, untuk bisa dimonetize itu bisa saran saya menggunakan 2 ini, kalau nggak Blogspot dan WordPress. Saya pribadi, sejauh membuat blog itu hanya menggunakan WordPress ya. Gue nggak berpengalaman menggunakan Blogspot. Dan menggunakan WordPress ya karena bagi gue WordPress lebih user friendly bagi gue ya. Tapi kalau teman-teman saat ini menggunakan Blogspot ya nggak masalah, kalau lebih nyaman dengan itu juga nggak masalah gitu. Ya, bagi gue lebih user friendly untuk menggunakan WordPress gitu. Dan ada beberapa plugin juga yang bisa membantu teman-teman untuk menulis ketika menggunakan WordPress. Ada Yoast SEO, adalah plugin untuk membantu teman-teman mengoptimasi search engine optimization, menulis artikel yang nantinya terindeks Google, dan nantinya ketika orang mengetik kata kunci yang teman-teman targetkan untuk artikel tersebut, teman-teman masuk ke peringkat pertama gitu. Jadi itu ya, enaknya pakai WordPress kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pakai Blogspot juga nggak masalah ya. Tapi at the end saya menyarankan 2 ini ya, platform ini, antara WordPress atau pakai Blogspot gitu.
Dan saya saran ketika sudah menggunakan platform itu, coba di upgrade menjadi yang berbayar gitu. Kalau teman-teman menggunakan Blogspot, teman-teman cukup berbayar untuk .com-nya saja. Jadi misalkan teman sudah punya DND, misalkan dnd.blogspot.com ya, teman-teman cukup berbayar domain .com-nya saja, nanti hostingnya sudah dari Google-nya, sudah dari Blogspot-nya gitu. Memang akhirnya ada keterbatasan, cuman ya nggak masalah, yang penting teman-teman sudah berbayar domain .com-nya gitu. Nah, kalau pakai WordPress, teman-teman nanti ya berbayar domain .com-nya, kemudian bayar juga hostingnya gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi pakai apa deh? Gua pribadi itu pakai WordPress yang kemudian gua berbayar domainnya dan hostingnya juga berbayar gitu. Jadi nggak masalah gitu. Better teman-teman menggunakan yang itu ya, menggunakan domain berbayar gitu. Nah, kalau sudah menentukan Blogspot atau WordPress, yang ketiga ini yang tahap terakhir dan memang perlu konsistensi. Apa itu? Yaitu menulis ya. Jadi ketika teman sudah menentukan niche-nya apa, sudah menentukan pakai platform apa, dan yang ketiga adalah menulis. Mulai nulis. Jangan sampai udah beli udah tentukan gue bakal pakai niche teknologi. Kemudian gua udah menentukan bahwa gua bakal pakai WordPress. Dan yang ketiga, jangan abaikan website tersebut dan pastikan teman-teman mulai menulis artikel di sana. Gitu. Jangan sia-siakan. Karena sayang banget gitu. Apalagi kalau teman-teman punya hobi menulis. Tuangkan saja pikiran teman-teman, keilmuan teman-teman di website atau blog tersebut. Nanti lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, blog tersebut bisa termonetize dan teman-teman bisa mendapatkan side income dari sana. Bahkan banyak kok blogger-blogger yang akhirnya full time di blog ya, karena memang penghasilannya sudah mencapai yang dibutuhkan gitu, sudah cukup lah bahasanya. Saya ada Timon Adiokso ya, blogger juga yang memang penghasilannya sudah cukup untuk untuk blognya, untuk kehidupannya sehari-hari gitu. Amin. Makasih Mas Taswirul. Boleh request apa? Itu teman-teman ya, 3 blok tadi, 3 tahap membangun blok. Buat tadi mau request apa? Kalau mau request silakan. Ya, jadi itu teman-teman ya, tahap bangun blok yang teman perlu pahami dan untuk kemudian dieksekusi teman-teman. Dan gua harap kalian yang saat ini memiliki passion di bidang kepenulisan bisa memaksimalkan passion tersebut menjadi hal-hal yang nantinya teman-teman bisa tidak hanya kesenangan tapi juga kepuasan, dan terlebih bisa memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Saya cukupkan live kita malam ini, dan kita akan bertemu di live berikutnya. Semoga ada hal lain yang bisa saya share di aktivitas saya sehari-hari, khususnya di dunia blogging, dunia digital marketing, website, dan sebagainya. Oke, makasih teman-teman semua. Kita jumpa di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.